Kalau ditanya seperti itu sih, gimana ya? Maksudnya perjalanan saya gitu ya. Iya. Saya sih selalu percaya ya, kalau passion itu bukan sesuatu yang harus gitu ya. Kalau dulu kan kita mesti bilang, oh kerja tuh sesuai passion. Kerja itu harus sesuai dengan passion nih. Kalau nggak sesuai passion nanti nggak bisa enak, nggak bisa enjoying gitu. Indikator bahwa ini adalah passion saya. Kalau saya indikatornya adalah saya bekerja dengan sebaik-baiknya dan menganggap itu passion saya, dan saya berusaha menyukainya sehingga saya suka. Jadi nggak ada indikator tertentu. Karena kalau kita sudah mempunyai indikator, kita di tahap tertentu akan stop dan kita akan bilang, oh ternyata ini bukan passion saya, oh saya salah ambil jurusan, oh saya pindah gitu. Enggak, jadi kalau memang kita sudah tahu, oh kita mau jadi ini adalah hal yang baik, ya kita lakukan, sudah itu passionmu. Selamat pagi semua. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di SMA Kristen Petra 1 Surabaya. Perkenalkan, saya Lukas Willy dan saya akan memandu jalannya Spotlight Talkshow seri ke-6 yang memiliki tema besar, Innovative and Creative Entrepreneurs. Topik yang akan dibahas kali ini pun sangat menarik berkaitan dengan Developing Healthy Food Truck Technology. Anak-anak dan Bapak Ibu, ada bisnis yang karena kita membuat rencana, kemudian menjadi bertumbuh. Tetapi ada banyak juga bisnis yang tanpa membuat rencana juga bertumbuh. Dan ketika kita bicara tentang perusahaan yang terus bertumbuh, ya tentu tidak terlepas daripada kreativitas dan inovasi di dalamnya. Tanpa adanya kreativitas dan inovasi dapat dipastikan perkembangan perusahaan Anda akan stagnan begitu saja, tidak akan berkembang. Dan ketika kita bicara tentang inovasi itu tidak hanya muncul satu kali. Inovasi harus berangkat daripada masalah dan juga harus mendengarkan suara konsumen. Apa yang konsumen mau, kita harus peka dan kita harus berikan dan kita harus kejar dan berikan solusinya. Dan mungkin masih banyak sekali hal-hal yang perlu faktor-faktor lain dalam membangun sebuah usaha. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama belajar bagaimana menjadi seorang pengusaha yang mungkin kreatif dan inovatif gitu ya. Dan saya di sini tidak sendiri, hadir di depan kalian gitu ya, narasumber kita yang tentunya nanti akan memberikan sebuah kisah yang inspiratif begitu. Selamat pagi, Bu Lucia. Ya, selamat pagi Pak Lukas. Ya, apa kabar Bu? Untungnya hari ini masih sehat ya Pak ya. Ya, nah anak-anak dan Bapak Ibu, Ibu Lucia ini merupakan General Manager dari PT Berkat Pangan Abadi. Dan beliau juga merupakan lulusan dari PPK Petra Bu ya? Iya, betul Pak. Dulu SMA-nya di? Saya untuk SMA-nya di Petra 3, untuk SMP-nya di Petra 2. Jadi lulusan Petra semua ini. Wow, luar biasa. Keluarga besar Petra ya, teman. Nah, di acara talkshow hari ini nantinya akan dibagi menjadi 3 sesi begitu ya. Untuk yang di sesi pertama, nanti pemateri Bu Lucia akan memaparkan materinya begitu Bu, kurang lebih ya 10 menit kurang lebih. Dan kemudian nanti di sesi yang kedua akan dilanjutkan tanya jawab bersama dengan moderator. Dan kemudian nanti di sesi terakhir akan ada sesi tanya jawab dengan peserta. Nah, untuk Bapak Ibu dan anak-anak, jika nanti di dalam diskusi ini kemudian ada hal yang mungkin perlu disampaikan begitu, nanti bisa menyampaikan melalui Mentimeter. Untuk link dan passcode-nya nanti akan dibagi oleh teman-teman host di chat Zoom anak-anak semua. Baik, tanpa berlama-lama lagi, untuk itu saya persilakan kepada Bu Lucia untuk memaparkan materinya. Oke, selamat pagi. Terima kasih Pak Lukas untuk waktu yang diberikan. Tadi sudah diperkenalkan bahwa nama saya Lucia. Saya mewakili PT Berkat Pangan Abadi. PT Berkat Pangan Abadi sendiri merupakan ISO 22000 Certified Company, di mana kita bergerak di bidang food technology. Jadi kita meng-create suatu produk yang bisa tahan 1 tahun tanpa bahan pengawet dan tanpa dibekukan, begitu ya.
Nah, produk yang kita buat bermacam-macam ya. Kita bisa membuat produk apapun selama itu berbahan baku dari daging, ikan, maupun dari ayam ya gitu. Untuk aplikasinya sendiri, untuk produk yang kita buat ini bisa sebagai lauk, juga bisa sebagai aplikasi atau topping makanan. Jadi teknologi dengan perkembangan teknologi saat ini ya Pak Lukas, kita lihat bahwa produk itu merupakan salah satu hal yang harus kita pikirkan dalam dunia entrepreneur ya. Oke. Dan untuk produk dari kami sendiri, brand dari kami adalah iMeal, di mana kita fokus di yang pertama dari rasa. Karena kita tahu bahwa sebelum dari saat ini untuk di industri makanan, rasa itu merupakan hal yang paling dicari ya oleh masyarakat setempat. Kita mencari makanan tentu mencari sesuatu yang rasanya itu enak gitu ya. Nah, itu menjadi fokus kita. Yang pertama rasa, yang kedua kita juga fokus di kepraktisan. Jadi untuk makanan sendiri itu kita memfokuskan kepada makanan yang praktis, Pak Lukas. Jadi untuk food teknologi sendiri, untuk retouch food seperti yang kita buat ini, kita cuman hanya memerlukan waktu 2 menit untuk persiapan. Kita hanya membuka kemasan dan menuangkan ke atas nasi. Tidak perlu ada proses-proses yang lain. Proses pemanasan dan lain-lain sangat tidak dibutuhkan. Jadi untuk kepraktisannya kita dapat sekali ya dalam hal ini ya. Kemudian juga secara kesehatan, retouch food ini merupakan makanan yang cukup sehat karena bakteri yang ada di dalamnya itu dibunuh, Pak. Beda dengan makanan frozen food itu ditidurkan. Ya, gitu. Yang pasti harganya juga terjangkau dan setiap kemasan itu dikemas dan secara nutrition fact porsinya cukup untuk single portion. Cukup bagus untuk 1 kali makan dan sudah diukur semuanya secara nilai gizi dan lain-lain ya. Ya, yang pasti key feature kita adalah bahan yang kita gunakan adalah bahan-bahan alami ya. Kita tahu bahwa bahan-bahan alami itu sangat aman buat tubuh kita dan juga kita tidak menggunakan pengawet maupun MSG karena dengan kemampuan dari tim kami bisa menciptakan suatu masakan yang otentik tanpa harus menambahkan MSG maupun pewarna buatan. Begitu sih. Mungkin ada adik-adik sekalian mungkin merasa untuk bingung juga ya, kok bisa ya makanan ini tahan 1 tahun gitu ya. Gimana prosesnya? Nah, ini saya akan jelaskan dari PPT ini. Bahwa proses pertama kita adalah preparation, di mana preparation yang kita lakukan itu cukup kompleks. Pencucian dan QC barang itu menggunakan water treatment yang di mana airnya itu sudah sangat layak untuk dibuat untuk mencuci bahan-bahan yang ada, Pak. Nah, dan juga setelah preparation ini kita menggunakan alat cooker yang khusus dan difillingkan ke pouch, kemudian disterilize gitu ya. Bisa dilihat di sini pouch yang kita gunakan juga khusus terdiri dari 4 lapis. Ini yang perlu kita ketahui ya, adik-adik semua perlu kita tahu juga bahwa pouch itu bermacam-macam dan pouch yang digunakan untuk teknologi makanan itu sendiri adalah pouch yang terdiri dari 4 lapis ini, Pak. Jadi memang special pouch ya, nggak bisa digabungkan sama pouch-pouch yang pada umumnya dijual di pasaran. Betul, custom, Pak. Dan untuk teknologinya sendiri adalah teknologi terakhir daripada proses yang kompleks itu, maka kita menggunakan teknologi sterilisasi seperti di gambar tersebut ya. Nah, untuk fasilitas juga kita mempunyai tim kimia fisika maupun mikrobiologi, di mana tim tersebut akan mengetes semua bakteri yang ada maupun pada hari yang ke-14 tepatnya, sebelum barang-barang yang akan dikeluarkan itu jadi cukup layak, Pak. Jadi barang-barang itu akan dites di hari ke-14, kemudian setelah layak untuk dikeluarkan, maka akan dikeluarkan pada di hari ke-14 itu. Dan untuk sertifikat sendiri, company kami sudah cukup mengantongi semua jenis sertifikat yang memang diperlukan.
Jadi pada intinya Pak, Ya. pada intinya makanan yang create, produk yang kita buat itu merupakan produk yang ready to eat, di mana produk tersebut cukup praktis buat masyarakat yang hidup pada era yang sekarang ya. Sekarang, ya cukup praktis untuk housewife yang sibuk. Jadi cukup praktis untuk membantu para ibu-ibu pada masa-masa seperti ini. Itu sih saya kira, Pak. Ya. Mungkin ada video yang mau ditanya? Oh iya bisa. Mungkin bisa dibantu video. Enggak bisa. Mana sih? iMeal adalah lauk siap makan dengan daging asli yang sehat, enak dan praktis, serta memiliki cita rasa asli khas Indonesia yang dapat dinikmati setiap saat. Dengan memakai 100% bahan hasil bumi alami dan daging pilihan, diolah dan dimasak dengan sistem yang higienis dan modern, iMeal menyajikan masakan yang enak dan berkualitas tanpa bahan pengawet, tanpa zat pewarna, dan bahan kimia lainnya. iMeal menggunakan teknologi sterilisasi modern, yaitu proses retort yang dapat membunuh bakteri patogen dan virus yang membahayakan, sehingga dapat disimpan sampai dengan 1 tahun di suhu ruang tanpa masuk freezer dan tanpa perlu bahan pengawet. iMeal aman untuk dikonsumsi oleh semua kalangan, karena setiap produk iMeal diproduksi dengan standar keamanan pangan kelas dunia, yaitu ISO 22000 dan HACCP, serta memiliki izin edar dari BPOM Indonesia dan telah mendapatkan sertifikat halal dari MUI. Nikmati lauk siap makan khas Indonesia dengan daging asli pilihan serta rasa yang enak, kapan saja dan di mana saja. iMeal, lauk enak, sehat, langsung makan. Pesan sekarang juga. Ya, baik. Kita mungkin berikan aplaus ya teman-teman yang ada di sini ya. Oke, terima kasih sekali lagi ya kepada narasumber kita, Ibu Lucia yang telah memaparkan materinya ya, yang sangat menginspirasi ya. Dimana kita di tengah masa seperti ini ya, mungkin kepraktisan itu menjadi salah satu hal yang banyak dicari begitu ya. Dan anak-anak dan Bapak Ibu, kita sekarang akan masuk ke dalam sesi kedua, yaitu tanya jawab bersama dengan moderator. Tapi sekali lagi saya ingatkan untuk anak-anak dan mungkin Bapak Ibu yang ingin berpartisipasi ke dalam atau ingin memberikan pertanyaan, mungkin bisa disampaikan melalui Mentimeter yang nanti linknya akan dibantu share lagi oleh teman-teman host begitu, dan nanti akan tersedia di chat Zoom anak-anak semua, begitu ya. Baik Bu, langsung masuk aja ke dalam mungkin pertanyaan pertama. Begini Bu, berkaitan dengan materi yang tadi disampaikan begitu Bu. Nah, kemudian terlepas daripada itu, ketika kita bicara tentang bagaimana mengelola bisnis, berarti kita berbicara tentang proses adanya sebuah proses di dalamnya begitu. Nah, mungkin yang jadi pertanyaan adalah mungkin bisa di-sharingkan Bu, dibagikan ceritanya begitu, cerita kira-kira mulai dari dari SMA seperti itu sampai dengan ide bisnis itu muncul begitu. Oke, untuk ide bisnis ya. Iya. Untuk memulai suatu bisnis seperti iMeal ini, tentu saja kita mempunyai visi dulu ya. Yang pertama kita mempunyai visi dulu, pertamanya itu untuk melestarikan masakan Indonesia, baik di dalam negeri maupun ke luar negeri gitu ya. Karena kita tahu bahwa masakan Indonesia ini cukup beragam, dan kita tahu bahwa untuk pasar luar negeri pun untuk masakan Indonesia sendiri ini belum bisa benar-benar sampai ke luar negeri dengan rasa yang otentik. Lebih ke sana sih tepatnya. Dan juga kita juga memikirkan bahwa untuk melestarikan makanan tersebut, kita harus mengolah makanan tersebut dengan sesuatu yang bisa membuat ke food safety-nya itu dapat, Pak. Ya. Jadi food safety-nya itu dapat, kesehatannya juga dapat. Lebih ke sana sih arahnya. Arahnya lebih ke sana. Betul. Berarti lebih kepada mungkin
mempertahankan cita rasa juga seperti itu ya? Betul, mempertahankan cita rasa dengan teknologi yang terbaru dan menghasilkan sesuatu yang sehat. Sehat. Tepatnya seperti itu. Ya. Nah, kemudian bicara tentang mungkin tadi menyinggung tentang teknologi, Bu. Sebenarnya teknologi dalam pengelolaan makanan ini, bagaimana sih Bu prospeknya di kemudian hari gitu, di ke depan? Nah. Apakah semua kuliner atau semua bisnis makanan itu nanti larinya akan seperti ini, gitu, produk ini? Nah, yang pasti dengan masa pandemi COVID seperti ini ya, kita tahu bahwa fokus masyarakat sudah berubah, pola hidup masyarakat juga berubah. Jadi pola hidup mereka sekarang dengan digital, dengan semuanya serba digital begini, pola hidup mereka berubah ke arah yang lebih praktis. Lebih praktis. Betul, ya. Lebih praktis ya Pak, yang pertama. Tapi tidak lupa juga mereka fokus juga ke kesehatan. Kesehatan. Tepatnya. Dan juga selain kesehatan, mereka berfokus kepada nilai gizi, nutrisi. Nilai gizi. Betul, ke nutrisinya Pak. Ya. Nah, jadi saya rasa untuk kedepannya mungkin yang kita lihat adalah pola hidup itu akan menjadi habit. Pola hidup akan menjadi habit. Sehingga di masa yang akan datang produk seperti ini akan sangat dicari. Gitu ya. Dan mungkin berkembang juga begitu ya. Dicari dan berkembang ke semua aspek bentuk makanan ya mungkin ya. Iya, mungkin begitu. Ya. Nah, berkaitan dengan hal itu Bu, ini kan berarti kita bicara tentang sebuah inovasi ya. Ketika kita bicara inovasi, kita bicara tentang meng-create sebuah produk baru begitu. Nah, sebenarnya sudah sejauh mana ya pemasarannya? Untuk pemasaran sendiri, oke. Untuk iMeal ini pemasarannya sudah di dalam negeri yang pasti. Ya, kita online. Untuk online ini kita juga sudah ada di semua marketplace ya. Ya. Betul, karena kita lihat bahwa online ini cukup menyebar ya. Oke. Dan juga untuk offline kita juga pemasarannya sudah ada di beberapa titik supermarket tapi yang besar Pak. Oh begitu. Karena kita tahu tidak semua supermarket saat ini dikunjungi gitu ya dengan kondisi saat ini. Dan untuk ekspor sendiri kita menggunakan reseller Pak ya. Jadi bukan kita sendiri yang mengekspor masian ya. Jadi kita masih fokus ke dalam negeri sih. Nah, baik. Tadi berbicara banyak sekali menyinggung bagaimana kondisi saat ini. Kita di tengah pandemi seperti ini. Nah, perusahaan ini kan bergerak dalam teknologi pengelolaan makanan. Benar ya Bu ya? Ya. Nah, mungkin apakah ada dampak mungkin Bu dari, artinya begini, pola pikir masyarakat saat ini kan mencari yang namanya sehat begitu Bu, berlomba-lomba mencari kesehatan, salah satunya adalah dari makanan begitu. Nah, apakah ada dampak begitu berkaitan dengan mungkin penjualan gitu mungkin sebelum pandemi ataupun setelah pandemi ini atau di masa pandemi ini? Ya, kalau dilihat dari dampak sih, saya kira sebelum pandemi mereka masih berfokus kepada makanan yang enak ya Pak ya. Mereka belum berfokus kepada jenis makanan yang sehat. Betul. Tapi untuk setelah pandemi ini mereka fokusnya food safety. Karena betul, dengan food safety ini kan makanan-makanan yang dikirim oleh jasa kurir itu masih tertutup rapat Pak. Jadi tidak ada celah sama sekali untuk bakteri apapun maupun amuba apapun untuk masuk ke dalam pouch tersebut gitu ya. Jadi setelah pandemi kayaknya mereka lebih membutuhkan makanan-makanan yang seperti ini gitu sih. Ya. Dan saya rasa setelah pandemik ya itu tadi itu akan menjadi habit bagi mereka, betul, bahwa makanan sehat itu seperti ini gitu. Ya. Nah, gitu sih. Baik. Kemudian hal yang mungkin menjadi mendasar gitu, kemungkinan ketika orang membuka usaha gitu mungkin hal ini menjadi banyak yang dipertanyakan Bu. Nah, dari mungkin sekian banyak gitu Bu jenis usaha gitu, kemudian kenapa lebih tertarik kepada teknologi pengelolaan makanan Bu? Untuk PT Berkat Pangan Abadi sendiri, kenapa kita lebih fokus ke teknologi makanan ya Pak ya? Ya, karena visi kita ingin melestarikan makanan Indonesia ke dalam negeri dan luar negeri itu tadi Pak. Jadi kita kepingin sekarang kan banyak ini ya pelajar-pelajar maupun orang-orang yang pindah ya dari Indonesia ke luar negeri, bekerja di luar negeri juga ya. Saya rasa untuk membawa ini ke luar negeri, ke pasar luar negeri itu supaya mereka juga bisa merasakan di Indonesia itu ini loh, makanan-makannya ini autentiknya tuh seperti ini gitu sih.
Iya, berarti dengan bumbu-bumbu yang dari Indonesia ya Pak ya, yang saya maksud ya. rempah-rempah asli, Rempah-rempahnya, cita cita gitu. rasanya dari Indonesia, jadi bukan dari luar negerinya sendiri. Jadi kebanyakan kan dari mereka juga bikin makanan yang sama, tapi untuk rasanya berbeda Pak. Ya, betul, itu tepat sekali. Nah, mungkin bicara tentang membangun usaha juga Bu, sebenarnya mungkin bisa diceritakan aja, mungkin menjadi inspirasi untuk anak-anak dan Bapak Ibu guru di sini. Hal apa sih Bu yang menjadi kendala terbesar dalam membangun sebuah usaha ini? Kendala terbesar kalau bagi food production ya Pak ya tepatnya, betul. itu lebih ke rasa Pak. Jadi kita memerlukan atau memakan waktu satu tahun sendiri ya Pak, untuk mencari rasa yang pas untuk tiap-tiap produk yang kita buat. Jadi kita keliling ke beberapa kota, bahkan kita juga mengirim beberapa R&D kita untuk mencoba semua makanan di kota-kota tersebut, sehingga kita bisa meng-create produk dengan rasa khas dari tiap-tiap kota yang kita buat. Misalnya ini kita punya rendang sapi, ini rendang sapi kita ini dari Padang. Jadi R&D kita ini benar-benar ke Padang Pak, menikmati semua makanan di Padang. Kemudian kita juga develop dari sana Pak. Jadi benar-benar masakan yang kita create itu rasanya otentik, dan itu merupakan sesuatu yang tantangan terbesar kita sih. Karena kita nggak bisa jual produk yang rasanya standar gitu sih. Ya. Betul. Berarti ini tidak menutup kemungkinan bahwa mungkin masih banyak jenis produk yang mungkin bisa develop. Iya, develop. Betul sekali Pak. Ya, jadi kita juga ada persiapan untuk mengeluarkan produk-produk baru di tahun-tahun ke depan. Dan rencananya kita akan mengeluarkan satu produk tiap 3 bulan. Setiap 3 bulan Iya, sekali? rencananya seperti itu. Luar Sekarang biasa. lagi proses BPOM untuk produk-produk barunya. Ya. Nah, mungkin juga Bu berbicara tentang di tengah COVID seperti ini sih Bu, lebih kepada ini sih, bagaimana persaingan Bu di produk-produk ini? Ya. Untuk persaingan sendiri kita percaya diri sekali ya, karena company kita merupakan ISO 22000 certified, di mana itu merupakan sertifikat tertinggi untuk food safety ya, sertifikat dunia tertinggi. Jadi saya rasa untuk persaingan saat ini dari perusahaan kami masih bisa lah Pak untuk men-challenge perusahaan lain. Cuman ya itu tadi, mungkin kita harus mengeluarkan produk-produk yang lain, sehingga variasi produk kita banyak, itu sih yang pasti. Ya, terus inovatif seperti itu Bu. Terus inovatif, ya betul. Nah, mungkin pertanyaan yang mungkin banyak muncul juga ketika kita bicara tentang ingin membuat usaha nih, mungkin anak-anak sekarang kan dalam project untuk bisnis plan gitu Bu, dan kemudian mungkin ada sebagian anak juga mungkin yang tertarik untuk membuka usaha. Nah, yang timbul pertanyaan adalah bagaimana menanggapi ini ya Bu ya. Biasanya kan ada orang itu yang memiliki modal sedikit gitu ya, tapi memiliki ide bisnis gitu ya untuk membuka usaha. Nah, tapi juga ada orang yang mungkin memiliki punya modal, mungkin punya uang dan segala macam, tapi dia bingung nih mau usaha apa. Mungkin Bu bisa menanggapi, dan mungkin kalau mungkin ada faktor-faktor lain yang mungkin jauh lebih penting di dalam membangun sebuah usaha seperti itu. Ya, oke. Mungkin pertanyaan yang pertama itu lebih ke jika mempunyai modal yang sedikit ya Pak, sedangkan yang satunya mempunyai modal banyak tetapi tidak ada konsep bisnisnya gitu betul, ya. Nah, itu yang sudah kita pikirkan juga Pak dari perusahaan kami. Jadi kami juga memfasilitasi bentuk-bentuk tipe-tipe masyarakat yang entrepreneur yang seperti itu Pak. Jadi dari kami kita menganjurkan untuk yang punya modal sedikit itu bisa memanage modalnya dengan baik. Jadi akan fokus di produk, yang produknya itu akan kita bantu untuk buatkan, di mana mereka tidak perlu fokus lagi di chefnya, kemudian apalagi ya di alat-alat dapurnya, itu kan nggak perlu ya, karena kita sendiri sudah siap semua, tinggal dari mereka itu mau bikin produk apa, kita buatkan, kita R&D-kan, sehingga mencapai titik tertentu dan mereka merasa oke, ini bisa dijual, maka kita akan produce produk-produk itu, dan mereka tinggal memikirkan cara memasarkannya Pak. Jadi modal yang mereka siapkan itu tidak akan wasting ya, tidak akan habis dengan sia-sia. Jadi mereka benar-benar terfokus modal yang mereka gunakan. Itu untuk yang modalnya sedikit ya Pak ya. Tapi kalau yang untuk
modalnya banyak, itu biasanya kita juga memfasilitasi dengan memberikan konsultasi konsep bisnis secara gratis, Pak. Jadi Konsep kita akan bisnis secara mengkonsepkan ya produk apa nih yang mereka inginkan, dan kita akan memberikan insight-insight sehingga mereka bisa menciptakan suatu produk yang memang layak untuk dijual gitu sih, Pak. Layak untuk dijual. Betul. Gitu. Baik, Bu. Mungkin apa ya? Yang ada mungkin saran begitu untuk mungkin anak-anak kita yang mungkin sekarang ingin menjadi entrepreneur gitu, mungkin ada saran? Ya, kalau ingin menjadi entrepreneur ya sebaiknya kita harus memikirkan 5 hal yang pasti ya Pak. 5 hal. 5 hal yang pasti kita harus menentukan kita ini mau produk apa sih yang harus kita jual gitu ya. Yang pertama ya. Jadi kita harus tentukan misalnya kita mau produk makanan atau produk minuman atau mungkin alat rumah tangga atau apa gitu ya. Jadi kita harus benar-benar menentukan. Yang kedua, balik lagi kita harus bisa memanage modal itu dengan baik, Pak. Jadi kita harus tahu partner kita. Partner ini bisa dalam arti tenaga kerja yang kita gunakan, bisa dalam arti perusahaan yang akan bekerja sama dengan kita. Misal kayak tadi saya bilang bahwa kita memfasilitasi, ya dia harus benar-benar bisa memilih perusahaan-perusahaan mana yang bisa memfasilitasi dan membantu mereka untuk berkembang. Itu yang kedua ya. Nah, yang ketiga lebih ke ini Pak ya, lebih ke strategi dan analisa produk. Strategi dan analisa produk. Betul. Jadi mereka juga harus menganalisa produk mereka ini ke depannya itu strategi pemasarannya gimana? Apakah perlu di-develop atau perlu ditambah? Seperti tadi saya bilang ya, kita perlu menambah produk kita lebih banyak lagi supaya kita supaya kita bisa bersaing dengan yang lain. Karena akan banyak juga food technology seperti ini gitu kan ya. Nah, kemudian juga yang terakhir mungkin kita harus menentukan target, Pak. Menentukan target. Betul, jadi kita harus menentukan target. Misalnya tiap bulan nih kita harus targetkan. Bulan ini kita akan akan mentargetkan tiap 3 bulan kita mengeluarkan satu produk baru. Target kita seperti itu. Iya, jadi lebih yang intinya harus ulet, jeli, itu sih. Jeli membaca peluang. Iya, ulet, jeli membaca peluang, ya itu yang pasti ya. Dan berani mengambil resiko ya. Berani mengambil resiko. Betul. Nah, tetapi bagaimana misalnya gini Bu, misalnya saya punya ide bisnis begitu Bu. Nah, kemudian misalnya pengolahan makanan, misalnya saya punya toko misalnya. Kemudian apakah itu juga bisa menjalin kayak kerjasama gitu mungkin nanti isiannya dari produk misalnya diisi rendang mungkin yang mengambil dari produk ibu seperti itu? Oke, sangat bisa karena memang produk yang kita buat itu selain lauk juga topping. Topping makanan. Jadi bisa misalnya nih dari perusahaan A dia sudah punya perusahaan kafe gitu ya. Kafe yang jual toast gitu. Itu tinggal isiannya pesan di kita, Pak. Jadi untuk isiannya pesan di kita, jadi maksudnya untuk tenaga kerjanya juga mereka tinggal hire non skill tenaga kerja supaya mereka cuma plating aja gitu sih. Tapi sejauh ini sudah banyak Bu yang bekerja sama? Itu B2B ya Pak, memang kita juga bergerak di B2B selain B2C retail. Beberapa memang sudah bekerja sama dengan kita dan kita menggantikan central kitchen mereka ya. Jadi mereka tinggal plating dan mereka tidak memerlukan tempat yang besar untuk menjual suatu makanan Pak. Jadi mereka cukup tempat-tempat kecil aja atau kontainer gitu untuk menjual sih Pak. Karena kepraktisannya di sana ya. Praktisannya di sana. Betul, praktisannya di sana selain di makanannya. Iya. Baik. Di sini sepertinya Bu sudah banyak sekali ya antusias dari anak-anak begitu. Nah, mungkin saya akan coba bahas ya atau saya sampaikan satu persatu ya. Mungkin yang pertama, mungkin ini melanjut kepada sesi yang ketiga seperti itu ya. Mungkin yang pertama, Bu, bagaimana jika produk kita kalah branding? Sebentar. Nah, Bu, bagaimana jika produk kita kalah di branding dan apa yang harus dilakukan untuk membangkitkan branding tersebut, Bu? Jika produknya kalah di branding, karena mungkin balik lagi kita harus fokus dulu produk yang kita buat itu kita benar-benar harus analisa apakah itu benar produk itu yang lagi dibutuhkan oleh masyarakat. Nah,
Kalau untuk branding sendiri, kita sekarang tahu kita menggunakan sosial media ya. Iya, betul. Nah, kita harus bisa mengambil benefit dari sosial media tersebut untuk branding tersebut sih. Baik, pertanyaan mungkin kita lanjut ke dalam pertanyaan yang berikutnya. Nah, ini mungkin. Nah, Bu, bagaimana cara menginovasi makanan? Ya, tadi bisa sampai dengan 1 tahun tanpa bahan pengawet ataupun tambah freezer. Mungkin bisa dijelaskan ulang tadi sempat. Iya, kalau ya pertanyaan ini, jadi semua memang pada umumnya orang agak bingung ya, kenapa kok makanan ini bisa tahan 1 tahun. Tentu saja kita melakukan suatu proses yang cukup kompleks dari awal ya Pak ya, hingga akhir. Tentu saja bukan di proses akhirnya, tapi dari awal, dari pencucian, dari bahan baku datang itu kita cuci dengan water treatment yang airnya sudah sangat layak dan sangat memenuhi syarat. Kemudian untuk pemasakannya sendiri kita juga menggunakan standar-standar yang cukup tinggi, dan akhirnya untuk fillingnya juga menggunakan mesin, dan terakhir kita sterilize. Jadi memang proses ini sangat tidak membutuhkan pengawet, karena dengan mengatur bakteri yang ada di dalam setiap makanan ini kita benar-benar sudah mengontrolnya dengan suhu-suhu tertentu sehingga bisa menciptakan suatu makanan yang tahan selama 1 tahun Pak, bahkan sampai 15 bulan Pak. Bahkan sampai dengan 15 bulan. Iya, tergantung dari jenis makanan yang dibuat gitu. Nah, tadi mungkin bicara tentang jenis Bu, mungkin masih ada beberapa anak-anak juga yang mungkin menanyakan. Nah, apakah semua jenis gitu Bu? Jadi misalnya gini, mungkin ada orang yang ingin misalnya mengajukan misalnya, oh ini masakan mama saya tuh enak gitu ya, mungkin seperti itu, dan kemudian apakah itu juga bisa diproduksi Bu? Untuk jenis makanan kita bisa Pak, semuanya bisa kecuali yang deep fried. Jadi deep fried itu seperti ayam goreng gitu ya. Jadi mungkin khusus untuk yang deep fried kita akan mengolahnya menjadi setengah matang Pak. Jadi tinggal digoreng ulang nanti untuk yang deep fried. Tapi selain deep fried, selain kayak Kentucky seperti itu yang deep fried itu ya, itu semuanya kita bisa sih. Semua bisa. Nah, cuman ada perubahan warna untuk bentuk warna untuk sayur-sayur tertentu yang berwarna hijau. Ada perubahan warna? Perubahan warna aja. Untuk sayur-sayur yang berwarna hijau, dia akan berubah warna menjadi agak tua, gitu aja sih. Oke. Kita lanjut mungkin untuk pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Nah, mungkin bagaimana cara agar produk kita menarik banyak konsumen? Dan bagaimana cara mengembangkan akun promosi produk kita? Ini sepertinya anak-anak banyak yang curhat berkaitan dengan tugas sekolah, Bu. Oh, jadi 2 hal ya. Yang pertama, gimana untuk menarik konsumen? Menarik konsumen itu ya kita harus tahu dulu konsumen ini atau target market kita ini, kita produk apa ini yang memang dibutuhkan Pak. Jadi memang misalnya nih kita lagi butuh sekarang musim-musimnya toast ya Pak ya, roti toast itu ya, kayak jiwa toast gitu-gitu ya. Nah kita harus pikirkan kenapa itu kok bisa laku sekali itu dalam sehari. Nah kita harus memikirkan produk-produk yang inovatif seperti itu. Jadi kita nggak bisa cuman rice bowl, itu nggak bisa gitu ya Pak ya. Nah itu pertanyaan yang pertama. Untuk yang kedua tadi, untuk gimana? Untuk yang kedua, cara mengembangkan sebenarnya akun, ya sebenarnya promosi sih Bu, akun mengembangkan. Cara mengembangkan akun di sosial media. Pada umumnya yang kita gunakan di iMeal.id ya. Bisa dilihat ya di Instagram kita, iMeal.id, di mana follower kita dalam beberapa bulan aja sudah, itu baru ya akun itu ya. Kita dalam beberapa bulan itu mencapai 24K dan itu organik, tidak ada yang dibeli. Nah, gimana cara kita meningkatkannya? Ya saya lebih ke memanage konten, bekerja sama dengan agensi untuk memanage konten yang ada, dan juga saya memakai KOL tertentu dan KOL yang memang bisa mengkonversikan penjualan, itu kita ulang Pak. Seperti itu. Kita ulang. Betul. Nah, ini juga ada pertanyaan Bu dari anak-anak. Ibu boleh minta tips promosi, ya semuanya sepertinya sama nih. Tips promosi dan branding supaya biar terkesan autentik seperti itu. Nah, balik lagi, promosi dan branding. Jika kita di sosial media, maka kita harus fokus di konten kreatornya. Ya, maka kita harus menentukan, misal kita produk makanan, kita harus menentukan
dari segi kita harus lihat nih dari segi fotonya, kontennya ini menarik nggak, ada giveaway-nya, orang-orang mau nggak nih masuk ke IG kita, mau nggak lihat, gitu. Jangan-jangan cuma dilewatin aja. Jadi harus ada tips-tipsnya, harus ada giveaway dan kontennya harus menarik, tidak membosankan dan tidak meng-copy paste something yang monoton gitu dan harus update dengan yang terbaru. Misal sekarang yang terbaru apa ini? Apa ya sekarang yang terbaru misalnya yang kemarin yang serem tuh bonekanya Pak. Oh. Ya itu kita harus membawa itu ke dalam konten makanan juga gitu ya. Ya seperti itu sih kurang lebih ya. Nah ini kemudian ada pertanyaan Bu, apakah sebenarnya berkaitan dengan teknologi ini, apakah teknologinya itu sama seperti apa ya dalam tanda kutip itu mie yang mungkin sekarang beredar gitu? Beda ya, kalau itu kan kering ya, mie kering Iya, ya. betul. Ya, kalau kita benar-benar teknologi yang kita pakai kan sterilisasi. Jadi kita itu kan dalam bentuk basah, bukan kering seperti itu. Sangat beda jauh sih Beda jauh, teknologinya, ya. betul. Nah, mungkin ada pertanyaan lagi yang lain. Permisi Bu, jika ayam ingin dipanaskan, apakah dikeluarkan terlebih dahulu sebelum dipanaskan gitu? Apakah itu tidak tidak mengandung ada bahan air dan bahan kimia yang memanaskan air tersebut seperti MRE lainnya di luar negeri? Mungkin lebih kepada apakah ketika itu dipanaskan gitu ya, kemudian yang mungkin kita takutkan bersama begitu ya, kalau misalnya dalam kemasan itu menimbulkan mungkin kalau misalnya plastik menimbulkan dampak begitu untuk tubuh. Gini, kalau kita kembali lagi bahwa iMeal ini tidak memerlukan pemanasan. Jadi karena kita penyimpanannya di suhu ruang. Nah, kenapa kalau kadang-kadang di balik kemasannya ada tulisan bisa dipanaskan, hanya dicelupkan ke air panas yang mendidih karena kecenderungan masyarakat kita itu makan sesuatu yang hangat, Pak. Jadi hanya untuk menghangatkan aja. Jadi usul saya kalau hanya untuk menghangatkan, cukup kita merebus air mendidih, airnya dimasukkan. Cuman begitu aja sih. Sama pouch-nya dimasukkan. Tapi jika ingin memanaskan di microwave, maka harus dituang ke piring. Karena pouch kita itu mengandung aluminium, di mana bisa membuat ledakan ya Pak ya. Iya. Kalau untuk racun sendiri atau kontaminasi samping lainnya, tidak ada sih, karena memang pouch kita khusus ya. Dan cukup aman untuk dimakan. Oleh karena itu kita balik lagi kita certified 22.000 food ISO 20 certified ISO 22.000 company Pak. Food safety-nya sudah pasti sangat dijaga secara internasional. Jadi untuk kemasan kita memang akan mirip. Orang akan lihat, kok ini mirip ya Bu seperti yang dijual di online shop gitu ya kemasannya ya. Padahal kenyataannya beda. Kita 4 layer gitu sih. Jadi harus jeli, benar-benar jeli memilih produk makanan apa yang dikonsumsi dan tentu saja kalau ingin berjualan memilih produk makanan apa yang harus diproduksi itu sih. Nah, ini mungkin ada pertanyaan yang menarik gitu. Ketika kita sudah bicara tentang kelebihan, mungkin ada yang bertanya, bagaimana Bu dengan kekurangannya? Kekurangan dari produk. Kalau kekurangan dari produk sih untuk dari segi food safety-nya belum dapat ya, belum ada ya. Tapi mungkin kekurangannya dari warna sayur-sayuran yang berwarna hijau. Kita belum bisa membuat sayur-sayuran berwarna hijau itu tetap hijau. Itu yang pasti sih. Yang pasti itu dan juga untuk yang deep fried tadi itu kekurangan kita belum bisa. Andai kata kita semua bisa, itu lebih bagus lagi. Luar biasa. Iya, betul sekali. Jadi kalau dibilang kekurangan ya saat ini salah satunya itu, yang kedua itu, dan juga yang ketiga untuk nasi putih sendiri. Nasi putih. Kita juga bikin nasi putih yang tahan 1 tahun, tapi saat ini saya lihat setelah 6 bulan nasi itu mengeras seperti yang di pasaran gitu ya. Jadi mengeras itu perlu dipanaskan. Padahal fokus kita itu siap dimakan. Tanpa dipanaskan. Gitu. Ya. Baik Bu, dalam dunia bisnis ya, sebenarnya bagaimana sih cara kita memilih partner gitu ya, partner bisnis yang tepat seperti itu? Partner bisnis yang tepat. Oke, untuk memilih partner bisnis yang tepat itu yang pasti harus benar-benar dilihat apakah company yang kita pilih, company untuk membuat produk kita ya, itu tuh benar-benar sudah mengantongi semua sertifikat yang ada. Mungkin bisa saya lihatkan ke slide yang ini ya. Iya. Nah,
sertifikat yang ada ini perlu untuk dilihat, karena jangan sampai kita membuat suatu produk ya Pak, jangan sampai kita membuat suatu produk di satu company tapi mereka tidak punya BPOM, company-nya sendiri yang nggak ada BPOM. Kemudian halalnya Pak, kita fokus di halal juga. Nah, halal kan ada 2 macam nih Pak, halal produk dan halal secara fasilitas. Secara fasilitas. Kita harus make sure bahwa partner kita itu mempunyai halal secara fasilitas. Karena halal itu bukan karena itu mengandung babi, tapi kalau secara fasilitas itu lebih ke hygiene-nya, Pak. Hygiene, jika nggak hygiene itu dianggap nggak halal dan cukup ketat untuk MUI validasi ke pabrik itu cukup ketat gitu sih. Jadi lebih ke bisa di-share ya. Jadi beberapa partner yang harus dipilih adalah yang mengantongi sertifikat yang cukup dan memenuhi syarat untuk produk tersebut itu aman nanti di pasaran gitu sih. Ya. Dan mungkin untuk izin itu mengurus izin itu mungkin cukup lama ya Bu ya? Mengurus izin itu nggak cukup lama ya Pak ya, izinnya masanya banyak sekali dan ini ada peraturan lagi, izinnya ditambah lagi ini itu. Jadi selain lama itu banyak dan pengurusannya cukup ribet ya. Pengurusannya cukup dan memerlukan biaya yang besar. Biaya besar. Dan tidak semua company mau invest di sana gitu ya. Jadi partner harus dipilih yang tepat. Jangan sampai kita maklon sesuatu ternyata nanti produk kita kalah branding dengan yang lain gitu. Balik lagi kan kembali sama pertanyaan-pertanyaan lain, gimana kita menentukan suatu produk itu yang bagus lah, yang layak gitu ya. Nah, ini juga ada pertanyaan Bu, berkaitan dengan untuk negara ekspornya, mungkin negara mana saja yang menjadi tujuan ekspor dari produk ini Bu? Dan kemudian sampai di negara tersebut berapa sih Bu harganya? Nah mungkin ini kita belum sempat ngomong harganya. Iya. Jadi kalau ditanya negara tujuan mana, kita sih berharap semua negara. Tapi fokus kita kemarin memang kita lebih ke Arab ya. Karena produk kita ini halal gitu ya. Jadi kita lagi fokus juga ke Arab, ke Timur Tengah gitu-gitu ya. Nah tapi kalau saat ini karena COVID semuanya ditutup, jadi kita sekarang ekspornya itu kalau saya cek ya produk kita ini sudah sampai di Belanda yang pasti, Amerika juga ada gitu saya lihat ya. Kalau untuk angka jualnya karena mereka merupakan agent freelance, jadi variatif ya Pak ya. Ada yang $10, jadi ada yang 10 kali lipat, ada yang 50 kali lipat gitu ya. Tergantung dari masing-masing agent. Tapi dari kita sendiri untuk yang berbahan dasar ayam itu Pak 16.000 Pak. 16.000. Dari Indonesia itu 16.000. Yang berbahan dasar ayam. Yang berbahan dasar ikan 20.000, yang berbahan dasar daging 30.000. Jadi variatif sih Pak. Tergantung dari jenis makanannya juga. Jenis makanan. Dan keautentikannya juga. Cita rasanya. Betul. Nah, ini ada mungkin bisa diberikan informasi Bu, mungkin berkait ini. Bu, saya sepertinya tertarik dengan food teknologi gitu. Bu, mungkin saya bisa diberikan info mungkin kemana mungkin untuk menghubungi mungkin atau kantornya ada di? Nanti bisa WA ke saya ke nomor telepon yang 08 itu ya, bisa disebutkan ya mungkin ya. Bisa langsung menghubungin saya atau bisa ke kantor di Margomulyo Indah 31A. Bisa juga ke Instagram aimil.id, di sana bisa DM untuk segala bentuk pertanyaan. Nanti CS kita akan menjawab gitu sih. aimil.id gitu ya. Kalau mau langsung ke saya untuk dari Petra silakan aja juga, nggak apa-apa. Bisa dibantu Pak Lukas juga. Nah, ini sebenarnya berkaitan dengan apa ya? Membuka usaha begitu, Bu. Nah, bagaimana misalnya apa ya? Di sini dia bilang cara bisnis makanan yang slow pace bagaimana, Bu? Yang apa, Pak? Cara bisnis makanan yang yang slow, maksudnya yang mungkin lambat perputaran mungkin. Lambat perputarannya. Karena untuk bahan makanan kan lebih murah beli langsung banyak dibanding tapi bisa busuk karena pembeli tidak langsung banyak digunakan. Mungkin gitu. Ini yang dimaksud adalah
produk yang dibikin dengan food technology ini kan kelebihannya kan bisa tahan 1 tahun. Iya. Jadi penjualannya juga nggak perlu cepat kan ya Pak ya, Iya. karena bisa tahan 1 Oh tahun. iya. Kalau ini dia mikir mungkin bagaimana kalau 3 bulan sudah rusak gitu Sudah, ya, ya. kan Betul, dibuang betul, gitu betul. kan. Jadi teknologi ini membantu memberikan solusi bagi kalian yang ingin mempunyai kafe, di mana kafe itu kurang rame, itu juga bisa membantu itu Pak, karena kan tahannya 1 tahun, jadi mereka tiap harinya nggak usah buka banyak-banyak, Iya, betul. cukup buka 5 kemasan, 1 kiloan bagis itu juga bisa. Iya, berarti ini sangat apa ya? Mungkin juga sangat membantu dalam pengelolaan begitu ya. Jadi nggak perlu mungkin makanan yang kalau kita misalnya beli sedikit gitu kan, harga mahal. Betul. Ya, kita beli banyak, kemudian untuk menyimpannya waktunya nggak lama. Mungkin ini Betul. jadi solusi juga ya Bu ya. Menjadi solusi karena bisa tahan 1 tahun, kita juga bisa langsung beli dalam jumlah yang dibutuhkan 1 tahun Pak. Ya. Dan kita juga bisa bukanya per hari sesuai dengan kebutuhan masing-masing kafe ya Pak ya, karena bisnis field kita itu restoran, kemudian kafe, kemudian chain restoran ya Pak ya. Jadi restoran yang punya franchise banyak itu kebanyakan B2B di kita gitu, karena mereka kesulitan untuk bukan kesulitan ya Pak, memudahkan mereka untuk pengiriman ya, penghematan di biaya kirim karena kita nggak perlu kontainer yang dingin, dan juga memudahkan mereka untuk mengkontrol masing-masing cabang mengeluarkan bahan baku ini. Ini termasuk bahan baku ya ibaratnya ya. Kita kan selain lauk kan dianggap sama mereka bahan baku juga, bumbunya gitu ya. Nah, ini juga ada mungkin pertanyaan Bu, ya. Bagaimana mencari informasi demografis dan mungkin bagaimana cara memilah informasi-informasi tersebut gitu. Atau mungkin ini lebih kepada apa yang menentukan bahwa kita harus produk ini misalnya kayak rendang gitu. Terus kemudian kita memilih misalnya kayak kari ayam dan segala macam, itu ada nggak ciri-ciri khusus misalnya jenis makanan yang mungkin bisa dijadikan sebuah produk? Nah, yang pasti dalam waktu 1 tahun kita menentukan produk itu, tantangan kita ya di produk tersebut ya Pak ya. Jadi kita benar-benar berkunjung ke kota-kota, R&D kita berkunjung ke kota-kota, R&D kita mencoba semua makan di kota-kota tersebut, dan mereka memilah-milah mana yang memang pantas untuk kita ambil, kita buat gitu ya, dan mana yang enggak gitu. Dan itu memerlukan waktu yang cukup lama, 1 tahun sendiri untuk hal tersebut. Membutuhkan waktu kurang lebih 1 tahun. Kalau untuk kita sih 1 tahun Pak, karena itu merupakan sesuatu yang krusial ya bagi kita ya, untuk menentukan produk ini. Kenapa sih kok produk ini bukan produk itu gitu ya. Dan yang pasti kita mencari produk itu yang susah untuk dibuat di rumah. Karena kalau kita cari yang gampang, mereka bisa bikin sendiri Pak gitu sih. Iya. Kayak rendang kan memerlukan waktu 5 jam untuk pemasakan di rumah. Dan belum tentu jadi juga. Karena kita mikir, oke, kita bikin rendang karena nggak semua orang bisa bikin rendang nih. Dan bikinnya lama. Bikinnya lama, makannya 10 menit. Nah, itu wasting time gitu ya. Lebih baik kita nggak makan rendang kalau bikinnya lama, makannya 10 menit. Jadi mereka akan berpikir, oke, kita beli rendangnya Emil aja, nanti kita olah ke atas mie, ke atas nasi, ke dalam roti. Simple, berapa menit sudah jadi gitu. Jadi equal dengan waktu makannya itu equal gitu, nggak habisin waktu ya. Betul. Berarti tadi sebenarnya kendala dalam apa ya? R&D juga itu banyak mengalami kendala ya. Maksudnya menentukan apa ya? Rasa dan segala macam itu. Tentu sangat banyak kendala. Oleh karena itu kita memerlukan waktu itu 1 tahun, Pak. 1 tahun. Ya, betul. Karena memang kita harus benar-benar jeli ya dan teliti untuk produk-produk apa gitu ya. Itu sebelum sampai dengan produk itu dipasarkan, mungkin apa ya? Bagaimana menilainya gitu? Kita panelis, Pak. Panelis ke beberapa orang, panelis ke beberapa sekolah bahkan. Kita panelis, ada form, dan form itu sudah kita summary, ya akhirnya kita mendapatkan angka-angka tertentu yang menentukan ya kita akhirnya memakai produk ini gitu. Jenis makanan ini gitu sih. Oke, baik. Oke, bagi anak-anak mungkin dan Bapak Ibu ketika jalannya diskusi ini, sekali lagi saya mungkin ingin menyampaikan jika mungkin ada pertanyaan yang mungkin atau diskusi yang ingin disampaikan kepada narasumber, mungkin sekali lagi saya bisa informasikan, silakan
bisa bergabung di dalam Mentimeter yang linknya sudah tersedia di chat Zoom anak-anak semua gitu. Nah, ini ada yang tanya berkaitan, permisi Bu, sebenarnya bagaimana sih cara memanage sosial media dari bisnis Ibu sendiri? Untuk memanage sosial media, Apakah ada target-target, mungkin target tertentu harus seperti ini, bisa nyampe follower ini gitu? ya kita untuk memanage itu balik lagi tetap saya sendiri ikut untuk ini ya, untuk benar-benar memfilter setiap konten yang akan masuk gitu ya. Setiap konten yang akan masuk ini kan, kalau konten itu kan bukan cuma kata-kata di hashtagnya, di captionnya, tapi juga termasuk gambar yang diambil dan pesan apa yang didapat. Itu yang paling penting ya dari sosial medianya iMail ID itu ya. Dari sana kita akan lihat gimana pesan apa nih yang didapat dan bagaimana engage-nya dengan follower kita gitu. Mana follower kita tuh ngeklik enggak, berapa kali ngekliknya, masuk enggak, nge-reply enggak gitu. Jadi bukan berarti segala sesuatunya itu kita serahkan ke agensi gitu Pak. Kita harus benar-benar ikut terjun dan kita ikut mengawasi juga dan memfilternya itu sih. Ya, nah mungkin saya juga ingin bertanya Bu, sejak kapan ya tertarik ke dalam dunia bisnis? Sejak kapan tertarik dalam dunia bisnis? Iya, maksudnya ini, apakah mungkin dulu, mungkin sekarang kan anak-anak mungkin waktu di SMA begitu, apakah saya sepertinya ini pengen membuka usaha gitu. Apakah ide itu mungkin sudah ada mungkin di zaman itu, atau mungkin itu ditemukan ketika kuliah? Kalau ide bisnis sendiri ya Pak ya, kalau ide bisnis itu akan keluar di mana kita sudah berada di tahap-tahap mature ya. Jadi di tahap-tahap mature itu kita sudah mulai berpikir untuk bertanggung jawab dan berpikir bahwa sudah saatnya ini kita melakukan sesuatu yang proper gitu ya. Jadi kalau dibilang dari usia berapa, yaitu dari masing-masing mungkin kalian mature-nya kapan gitu. Apa mature kalian cuman hangout sama teman atau apa, itu tiap orang masa-masanya beda-beda sih. Cuman semakin kalian tahu wawasan-wawasan dari Petra ini kan ada fasilitas ya untuk seperti ini ya. Semakin kalian tahu, semakin mempercepat mereka untuk lebih ini ya Pak ya, untuk mengeluarkan ide-ide untuk iya, untuk bisnis feelingnya itu lebih keluar gitu ya. Jadi nggak cuman belajar aja, tapi ada prakteknya. Ya saya rasa wadah yang diberikan Petra ini cukup baik sih Pak. Itu sih. Terima kasih. Nah, ini juga mungkin ada pertanyaan lagi dari anak-anak Bu. Jika bisnis yang kita buat gagal untuk bersaing dengan mungkin kompetitor kita atau pedagang lain, apakah kita akan tetap melanjutkan bisnis itu, atau mungkin kita berpikir untuk bisnis yang baru? Nah, balik lagi yang pertama kita harus berani mengambil resiko yang pasti. Gitu. Dan kalau memang yang resiko yang sudah kita ambil itu gagal, kita harus pelajarin dulu kegagalannya itu di mana gitu Pak Lukas. Nah, kalau memang kegagalannya itu karena produk yang kita bikin itu tidak layak atau tidak memenuhi syarat, ya kita ganti dengan yang baru. Kita harus benar-benar cari produk yang tepat gitu ya. Tapi yang pasti jika kita sudah merasa produk ini tepat ya, berarti strategi pemasarannya aja yang salah gitu Pak. Jadi mungkin harus dicari dulu, ini salahnya di mana nih, gagalnya di mana nih. Nggak bisa kita, ini gagal, udah kita ganti, itu nggak bisa. Kita harus benar-benar teliti dulu dengan baik, gagalnya di mana, salahnya di mana, maka kita akan memperbaikinya ataupun menggantinya dengan yang baru. Itu merupakan pilihan yang harus dipikirkan secara jeli ya Pak. Termasuk juga mungkin mampu membaca peluang. Betul, mampu membaca peluang yang ada saat ini, yang diinginkan masyarakat itu seperti apa. Ya balik lagi, supaya kita tidak gagal, kita harus benar-benar memilih produk apa yang kita buat gitu ya. Yang bisa berlaku di saat ini dan di saat yang akan datang. Bukan cuma untuk saat ini aja gitu sih. Oke, baik. Kita lihat mungkin apakah masih ada pertanyaan lagi. Nah, sekali lagi bagi anak-anak,
yang ingin menyampaikan untuk Bu Lucia, untuk mungkin bertanya ataupun diskusi, mungkin masih dibuka untuk Mentimeter. Silahkan ya, sekali lagi silakan. Yang mungkin ingin ditanyakan boleh disampaikan melalui Mentimeter yang ada di chat Zoom. Nah, mungkin begini Bu, apa ya? Berbicara tentang apa ya, ide, sebenarnya tertarik anak-anak itu sebenarnya bagaimana ya Bu ya, kira-kira menggerakkan apa ya, anak-anak gitu ya, supaya apa ya, ide bisnis itu atau ide bisnis itu mungkin muncul gitu ya. Karena mungkin kalau mungkin mungkin saya bisa cerita gitu ya. Kemudian banyak yang mungkin anak-anak kemarin dalam membuat project gitu ya, bisnis plan gitu. Banyak sekali anak-anak yang mungkin sekedar apa ya, apa adanya gitu, maksudnya ya produknya sekedar ini. Kemudian ketika ditanya juga gitu ya, mungkin ini nanti bisa dijelaskan Bu, apa yang menjadi unique selling point-mu gitu. Mereka banyak yang kebingungan gitu Bu. Nah, kalau mungkin untuk dari produk ini yang termasuk unique selling point-nya Bu. Sebelum masuk ke unique selling point, mungkin saya melihat ke anak-anak itu Iya. kebingungan karena balik lagi yang mereka tahu cuman itu gitu Pak. Jadi mereka kurang wawasan. Kurang wawasan. Betul. Jadi yang mereka tahu cuman oh makanan itu ini, terbuat dari ini dan dibikin oleh ini, udah gitu. Di rumah bisa gitu. Jenisnya ini aja. Jadi wawasan mereka tuh kurang gitu ya. Kalau mungkin dengan fasilitas yang ada ini mereka akan dapat terus ngikutin seperti ini terus. Ini mereka mempunyai banyak insight gitu. Saya rasa sih ide bisnis akan tumbuh dengan sendirinya sih Pak. Karena itu semua tergantung dari apa yang mereka terima, apa yang mereka lihat gitu ya. Dan kalau tadi untuk unique selling point, kalau unique selling point dari iMeal sendiri, dari produk kita adalah food safety tadi ya. Jadi kita tuh meng-create sesuatu yang healthy, yang delicious, healthy, praktis, itu yang pasti ya. Jadi 3 itu menjadi unique selling point kita sih ya. Jadi 3 itu saya rasa healthy-nya ini pasti masyarakat maupun sebelum pandemik, setelah pandemik pun tetap akan mencari itu gitu. Selamanya akan mencari itu, healthy-nya itu. Dan kita tahu sekarang banyak home industry yang tidak memperhatikan hal tersebut. Nah, jadi kita lihat, wah ini kita selling point-nya sudah dapat sekali nih hatinya nih. Dan juga kita halal loh gitu. Halal kan, halal itu bersih sekali berarti hygiene sekali gitu, healthy, hygiene gitu ya. Yang pasti itu sih. Dan juga yang pasti di tiap kemasan itu ada nutrition food-nya, itu jelas sekali. Kolesterolnya berapa, bahkan produk kita salah satu, 2 kalau nggak salah ya, 2 produk kita itu kolesterolnya 0. Kolesterolnya 0? Iya, betul. Kari ayam kalau nggak opor, salah satu saya lupa, kalau nggak kari ayam, opor ayam itu 0. Kalau ikan tuna asam pedas sudah pasti 0 Pak. Nah, jadi kita meskipun pakai santan, kita olah sedemikian rupa, kolesterolnya 0 gitu. Jadi kita benar-benar cari nutrisinya juga sudah cukup bagus gitu. Jadi uniknya, kalau dibilang uniknya apa? Ya sangat unik gitu ya. Jadi kalau sampai orang nggak paham dengan produk ini ya saya kurang paham juga kenapa gitu ya. Itu sih, lebih ke sana sih. Nah, mungkin bicara tentang apa ya, healthy food gitu ya Bu ya. Berarti ini bisa juga apa ya, mungkin untuk program mungkin dalam tanda kutip mungkin anak-anak yang sekarang mungkin di tengah pandemi mungkin yang hanya makan tidur gitu, mungkin bisa dijadikan apa ya, untuk olah untuk diet juga bisa ya Bu ya? Bisa, memang keto iMeal juga ada ya, kita bisa membuat makanan untuk kesehatan, juga untuk diet, juga bisa. Seperti shirataki kita bisa bikin 1 tahun Pak. Shirataki, nasi shirataki dengan daging, itu untuk makanan diet ya. Jadi memang diet itu kan bukan berarti kita tidak makan ya, tetapi kita makan sesuatu yang proper gitu aja dengan standar dan nutrisi tertentu gitu ya. Itu semuanya juga bisa dibuat melalui teknologi ini. Memang teknologi ini disiapkan untuk hal-hal yang masa depan sih Pak, tepatnya. Hal-hal yang masa depan. Iya, yang masa depan. Jadi kita memang harus memikir itu jauh ke depan. Kita nggak bisa mikir sekarang aja gitu ya. Jadi kayak anak-anak juga harus mikir ke depannya kalian mau jadi apa, mau jualan apa gitu ya. Nah, ini tadi sama sepertinya bagaimana jika produk kita apa nih, tidak laku
dijual atau dipasarkan? Mungkin tadi sudah. Ya, nggak apa-apa. Mungkin kalau nggak laku dijual, balik lagi harus dicari dulu sebabnya kenapa. Gitu ya, mungkin lebih ke sana ya. Kenapa sih kok sampai nggak laku ini? Apakah salah produk atau memang produknya ini kurang menarik di kemasan? Itu juga bisa. Betul itu. Nah, pengemasannya gimana? Apakah cukup menarik atau membosankan gitu? Kadang orang ngelihat kemasan aja meskipun cuman lewat ya pengen beli gitu ya. Jadi itu perlu diteliti lagi sih gitu. Tapi artinya apakah semua makanan mungkin yang sudah dijual gitu kemudian mungkin lewat dari masa expired gitu ya Bu ya? Itu berarti apa ya? Tidak ada istilahnya kayak pengolahan dan segala macam dan mungkin bisa memberikan apakah ada mungkin garansi misalnya produk itu tidak sampai sesuai dengan misalnya apa ya? Ternyata pas diterima tangan konsumen loh kok mungkin sudah basi gitu. Gini, untuk Safe Lab sendiri, untuk produk dari iMeal ini kita ajukan meskipun kita mempunyai internal lab ya Pak. Jadi sebelum kita teskan di lab yang bersertifikatkan, yang berlogokan, itu kita punya internal lab sendiri, kemudian kita bawa ke lab yang berlogokan supaya diakui oleh BPOM ya. Nah, secara Safe Lab sendiri kita itu 15 bulan Pak, tapi kita tulisnya 12 bulan. Kenapa? Karena kita untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan itu. Jadi kita majukan 3 bulan. Jadi harusnya kalau 1 tahun sudah sangat aman. Jadi kita segala sesuatu sudah kita pikirkan dan perkirakan dengan baik-baik gitu ya. Intinya kalau sudah 12 bulan, sudah expired, maka produk itu harus dimusnahkan. Harus dimusnahkan. Iya, tidak bisa diolah. Meskipun mungkin bisa, karena kan 15 bulan Pak. Tapi kita selalu menyarankan untuk dimusnahkan. Baik. Seperti itu. Selamat pagi Bu, ini dari guru kita Bu, dari Bu Nopi. Apakah memungkinkan jika anak-anak di sekolah membuat suatu brand sendiri gitu atau produk sendiri dan bagaimana cara supaya anak-anak mampu membuat brand atau produknya sendiri? Tips dan bagaimana prosesnya? Kalau perusahaan kami berjalan di B2C dan B2B. Kita juga menerima maklon. Maklon itu dalam arti kita menerima perusahaan lain atau perorangan yang ingin membuat brand sendiri dengan merek sendiri. Jadi untuk develop menunya akan kita bantu, untuk konsepnya juga kita bantu semuanya. Seperti itu sih Pak. Jadi sangat memungkinkan jawabannya. Sangat memungkinkan. Jawabannya sangat memungkinkan dan juga tadi kan ditanya tuh tipsnya gimana Bu prosesnya gitu ya. Prosesnya tinggal ini aja kita konsepkan, kita bantu konsepkan mau produk apa, kemudian secara resep juga kita bantu. Jika belum punya resep ya Pak. Belum punya resep. Tapi ada beberapa company yang punya resep Pak. Kalau yang sudah punya resep biasanya kita akan minta persetujuan Pak, tanda tangan NDA Pak. Jadi untuk kerahasiaan resep itu. Kerahasiaan resep. Ya, tapi kalau tidak punya resep, maka kita akan bantu untuk developkan resep-resep tersebut. Dan sesimpel itu, ya tinggal nanti mereka sudah cocok dengan rasa, adjustment rasa, kemudian dites lab-kan, apakah benar ini safe lab-nya 1 tahun atau berapa tahun mungkin saya nggak tahu ya, mungkin bisa juga kalau bagus gitu, makanannya simple, bisa juga 2 tahun gitu ya. Lebih daripada 15 bulan begitu. Bisa lebih 18 bulan ada juga. Kalau memang sudah oke semua, tinggal turun PO aja, turun pesanan, sudah mereka tinggal jualan. Memikirkan pemasarannya. Proses itu membutuhkan waktu berapa lama Bu mungkin? Dari mulai mungkin kita mulai mengajukan saya pengen buat ini Bu gitu. Dan mungkin resepnya belum ada tapi saya pengen tertarik membuat makanan ini dalam kemasan begitu. Untuk proses seperti itu sih waktunya nggak lama ya Pak ya, karena tergantung dari murid-muridnya sendiri. Dia bisa adjustment rasanya itu berapa lama gitu. Biasanya sih saya 2 minggu ya untuk adjustment rasa. Adjustment rasanya tiap hari 2 minggu. Jadi saya kirim produk, mereka cocok nggak gitu ya. Nah kalau mereka cocok, ya udah berarti di close, resep itu ditanda tangan, kita kunci resep itu, maka resep itu yang akan dipakai gitu sih. Yang bikin lama itu perizinannya Pak. Jadi perizinan? Mereka akan jual di mana dulu, dalam negeri atau luar negeri. Kalau mereka jual online dalam negeri, maka mereka memerlukan BPOM tiap produk selain pabriknya. BPOM setiap produk. Betul. BPOM setiap produk. Mungkin, ini menarik Bu.
Monyet. Nah, bagaimana misalnya kalau misalnya seperti anak-anak ini, Bu? Nah, kemudian anak-anak ini apa ya? Dia diminta membuat produk, kemudian ya belajar mencoba memasarkan gitu. Apakah untuk produk-produk seperti mungkin yang anak-anak buat gitu ya, produk rumahan gitu, apakah itu juga perlu sampai dengan membuat BPOM, Bu? Mungkin pengetahuan itu yang mungkin kita pengen cari. Nah, kalau BPOM setiap produk itu jika kemasan itu tidak dibuka, Pak. Jadi dari kita itu kemasannya benar-benar dijual online sama mereka. Itu memerlukan BPOM setiap produk. Tapi jika kemasan itu sama mereka dibuka, dimasukkan ke roti, atau ke martabak, atau ke pizza, itu tidak memerlukan BPOM. Jadi produk itu mereka pesan 1 kilo, mereka bikin 1 hari untuk berapa orang gitu. Mereka jualnya secara B2B, Pak, itu tidak memerlukan BPOM. Tapi kalau produk yang mereka pesan di saya dalam bentuk pouch, itu mereka pajang di sosial media atau di supermarket, itu memerlukan izin BPOM. Kalau tidak, mungkin saat ini belum ketangkap. Tapi next-nya pasti akan kena itu. Semua yang online semua pasti akan kena. Sudah mulai kena semua kan gitu. BPOM mungkin dan termasuk itu juga kalau halal itu berarti lebih kepada perusahaan atau produk? Kalau BPOM itu perusahaan dan produk. Kalau halal itu perusahaan dan produk, Pak. Jadi nanti BPOM-nya itu harus diajukan lewat perusahaan yang sudah ber-BPOM. Tidak bisa perusahaan biasa. Kalau halal juga harus diajukan oleh perusahaan yang sudah halal. Jadi nanti kita yang bantu pengurusannya semua. Jadi mereka tinggal direct bayar ke BPOM sama institusi halalnya gitu, Pak. Kita yang bantu semua portal kita gitu sih. Tapi kalau halal memang sangat diperlukan ya, Pak ya, karena kalau kita mau jual ke mereka mungkin mikir, oke Bu, kita nggak akan jual online nih, kita nggak akan jual di Indonesia. Ya udah jual di luar negeri tanpa BPOM, pakai halal. Pakai halal. Sedangkan pabrik kita sudah ISO. Tapi kalau misalnya ke luar negeri begitu, apakah juga ada mungkin syarat yang seperti BPOM gitu di luar sana untuk penjualan ada produk? Tambahan satu lagi. Kalau Amerika FDA, kalau Eropa apa ada tambahan satu lagi. Tetap semuanya banyak tambahannya, Pak. Gitu sih. Paling gampang ya B2B tadi, Pak. Karena anak-anak ini kan masih muda. Kita kan nggak memikirkan untuk penjualan yang gimana-gimana gitu ya. Jadi saya rasa lebih baik pesan produk ke kita sebagai bahan baku untuk nanti diaplikasikan. Diaplikasikan dan mereka jualnya baik ini aja sudah dalam bentuk produk yang lain. Jadi nggak perlu BPOM, Pak. Itu sudah online aja. Sekarang kan banyak online seperti itu. Usul saya seperti itu. Sangat menarik. Nanti bisa diterima oleh sekolah begitu ya. Nah, Bu, ini juga ada yang mau tanya nih. Wah, ini menarik nih. Makanan yang saat ini paling laris dari Aimil tuh apa sih, Bu? Yang paling laris dari Aimil ya. Kalau untuk di wilayah Jakarta yang paling laris Jabodetabek ya. Yang paling laris itu rendang. Tapi iya betul. Tapi kalau kita bilang di Surabaya sendiri yang paling laris itu ikan tuna asam pedas, Pak, sama opor. Jadi tergantung kota masing-masing. Tergantung kembali lagi kepada kota masing-masing begitu ya. Betul. Mungkin kalau kita bicara seperti Jawa Tengah begitu, mungkin dominan manis. Ya opor itu, Pak, sama kare, betul. Jadi tergantung dari kota, tapi yang pasti yang saya lihat di supermarket, kita kan sudah masuk juga ya di Hoki sama Bonet itu ikan asam pedas kita yang habis. Ikan tuna asam pedas. Ikan tuna asam pedas. Itu yang banyak digemarin. Jadi kalau ditanya yang mana? Semuanya. Karena kita sudah jeli untuk memilih itu, Pak. Kalau misalnya salah satu berarti kita fail untuk memilih produknya. Baik, ini mungkin ada pertanyaan lagi, Bu. Bu, boleh cerita, mungkin bisa cerita, gimana sih dulu proses Ibu kok bisa menjadi, apa ya, mungkin entrepreneur seperti saat ini begitu. Apakah pekerjaan ini memang, apa ya, salah satu mungkin minat atau mungkin goals dari Ibu, dan mungkin bisa, apa ya, memberikan gambaran kepada kami nih, masih galau. Gitu. Waduh, ya ini pertanyaan yang paling sulit dari awal hingga akhir ini ya. Kalau ditanya seperti itu sih, gimana ya? Maksudnya perjalanan saya gitu ya. Saya sih selalu percaya ya, kalau passion itu bukan sesuatu yang harus gitu ya. Kalau dulu kan kita mesti bilang, oh kerja tuh sesuai passion. Kerja itu harus sesuai dengan passion nih. Kalau nggak sesuai passion nanti nggak bisa enak, nggak bisa enjoying gitu. Tapi saya nggak pernah percaya itu. Jadi saya merasa bahwa passion itu sesuatu yang karena saya mau.
Karena saya mau. Saya tahu, saya mau, dan saya menjadikan itu passion saya. Lebih tepatnya seperti itu ya. Karena kalau dilihat sih, untuk saat ini, kalau passion saya di makanan, kalau dibilang dulu enggak gitu. Menarik. Tapi gimana kok akhirnya saya menjadi suka Iya. sekali, akhirnya jatuh cinta sekali dengan perusahaan ini gitu. Karena saya merasa bahwa ya ini passion saya membentuk passion saya, bukan passion yang membentuk saya gitu sih ya. Saya lebih ke sana sih arahnya gitu. Nah, berarti tidak menutup kemungkinan ya, Bu, mungkin untuk anak-anak juga begitu ya, yang mungkin sekarang ya makan apa aja dimakan begitu ya, dan kemudian nanti mungkin kalau mungkin ada kesempatan mungkin berkeliling ke kota-kota di Indonesia gitu juga ada ketertarikan sendiri begitu ya. Betul sekali Pak. Jadi itu yang saya pribadi itu menurut saya seperti itu. Tapi tetap beberapa orang berpikir bahwa passion ya passion, tapi saya nggak seperti itu sih. Menarik ya, Jadi teman-teman. mungkin kalau tahun depan saya menemukan sesuatu yang baru gitu ya, yang perlu dikembangkan gitu. Mungkin dari Pak Lukas ada usul apa, saya akan mencoba itu menjadi sesuatu, itu passion saya. Jadi benar-benar dengan kepenuhan, kesungguhan gitu ya untuk melakukan itu gitu ya. Lebih ke sana sih. Jadi kalau masih muda diharapkan untuk memperluas wawasan dulu. Jangan menentukan oh passion saya A, passion saya B. Itu jangan. Karena mungkin yang kamu tahu hanya 20%. Yang 80% itu belum diketahui. Kalau memang sudah 100% tahu, ya baru kita tentukan, oh passion saya ini gitu. Apakah jurusan Ibu, misalnya kan setelah ini mungkin anak-anak yang kelas 12 kan kemudian apa ya, mengambil jurusan gitu. Apakah sebenarnya jurusan itu juga mempengaruhi besar dalam apa ya, kita berusaha usaha gitu, Ya, usaha. betul, tentu saja. Kalau saat ini kan kita lihat dengan situasi saat ini yang sangat ditentukan apa sih? Tadi pertanyaan yang paling banyak kan gimana Bu cara kita branding? Iya, branding, betul. Nah, yaitu jurusan yang sangat dibutuhkan adalah content creator. Ya, tapi tentu saja kita nggak bisa semuanya jadi content creator. Kita juga harus bisa balik lagi menjadi businessman atau trader. Businessman dari businesswoman atau businessman bisa juga melalui ya berpartner tadi ya, mencari produk, entrepreneurship, mencari produk dan lain-lain gitu ya. Mencari partner yang tepat gitu. Tapi kalau memang arahnya mau kemana, itu harusnya wawasannya harus diluaskan dulu supaya bisa menentukan jurusan dengan tepat. Jangan sampai nanti sudah ngambil content creator, ternyata oh cuman gini-gini aja gitu. Kemudian nggak ada passion di situ gitu ya. Iya. Yang awalnya tertarik dan segala macam kemudian ternyata iya, karena mungkin mereka merasa oh passion saya suka gambar, suka desain. Nah, ya itu belum tentu benar gitu ya. Nah, jadi passion itu bisa dibuat. Jadi passion itu bukan sesuatu yang mutlak gitu loh. Bisa kita buat, bisa kita ciptakan gitu. Seperti saya saat ini sih ya. Saya menciptakan passion saya sendiri sih. Tapi yang pasti juga adalah jam terbang, Bu. Ya, betul sekali. Jam terbang itu memang sangat diperlukan. Ya, cuman belum saatnya sih mereka untuk mengetahui untuk jam terbang tersebut. Jadi yang mereka harus tentukan sekarang harus mereka tahu lebih banyak. Jadi mereka wawasannya lebih luas. Ya, belajarlah gitu. Belajarlah sebanyak-banyaknya. Jangan berhenti di situ. Itu yang paling penting. Dan saat ini pun saya juga berpikir untuk saya belajar terus gitu loh, belajar terus. Jadi passion itu juga nggak harus satu gitu kan. Ya, break the rule lah. Jangan passion itu cuma satu gitu. Mungkin mungkin bisa dibilang ya, sebenarnya masih banyak hal yang mungkin kita bisa ketahui ya di dunia ini begitu. Jadi ketika kita suka gambar ya mungkin ya jangan gambar saja gitu. Kalian juga harus melihat mungkin dunia ini butuh apa dan segala macam gitu Bu ya. Betul, jangan gambar aja. Nanti oh saya suka gambar, oke saya jadi desainer digital designer. Oh, jangan berpacu sama hal-hal yang seperti itu. Lihatlah hal-hal yang kamu nggak bisa gitu loh. Kenapa kok kamu nggak bisa? Kenapa kamu nggak suka? Ya itu mungkin passionmu gitu sih. Nah, ini menimbulkan pertanyaan Bu, menarik nih. Kalau saya kerja sesuai dengan bidang yang yang disukai. Nah, terus kemudian dalam tanda kutip gini. Kalau saya kerja sesuai dengan bidang yang disukai, mana bisa tidak menghasilkan mungkin hasil yang diharapkan gitu Ibu ya. Kadang-kadang kita ada hobi ini terus kemudian kita mengharapkan hasil yang besar begitu. Nah, mending kerja di bidang
apa saja atau begini, dalam hidup ini mungkin kita lebih kepada passion kita, mengejar passion kita mungkin ya. Kalau di passion kita mungkin kita mendapatkan salary yang mungkin ya kecil gitu, Bu. Tapi atau kita keluar dari situ, yang penting kita dapat uang banyak deh gitu. Balik lagi, karena passion yang dimaksud itu apa? Kadang kita selalu terkunci dengan passion kita itu, passion kita A, dan saya mendapatkan salary sejumlah sedikit gitu ya. Padahal saya merasa itu sudah passion saya, belum tentu itu loh. Jadi harus berani mencoba, berani mengambil resiko, keluar dari zona aman tepatnya. Jadi itu kan dia merasa, oh itu zona aman dia tuh passion ini, saya cuma bisanya ini, tapi gaji saya segini. Atau saya pindah ke kerjaan lain yang bukan passion saya, gajinya besar. Nah, itu namanya dia keluar dari zona aman, Pak. Jadi saya rasa sebaiknya ya keluar dari zona aman, karena kita belum tentu pasti itu passion yang dia sukain gitu. Apa itu benar-benar passion, apakah itu benar-benar passion kalian? Belum tentu. Balik lagi itu belum tentu. Dan menurut saya sendiri passion bisa di-create gitu loh. Siapa tahu passion yang sebenarnya adalah yang sudah kita pindah dan itu bukan passion menjadi passion, itu sangat bisa. Jadi, ini menyambung sih Bu, ini tepat sekali. Nah, terus bagaimana nih Bu, kita mengetahui bahwa kegiatan yang kita lakukan atau yang passion kita itu kan kita di setengah jalan itu kadang-kadang sudah bosan. Nah, terus indikator atau mungkin wah ini loh ternyata ini adalah passion saya gitu. Tolak ukurnya mungkin gitu Bu. Indikator bahwa ini adalah passion saya. Kalau saya indikatornya adalah saya bekerja dengan sebaik-baiknya dan menganggap itu passion saya dan saya berusaha menyukainya sehingga saya suka. Jadi nggak ada indikator tertentu. Karena kalau kita sudah mempunyai indikator, kita di tahap tertentu akan stop dan kita akan bilang, oh ternyata ini bukan passion saya, oh saya salah ambil jurusan, oh saya pindah gitu. Enggak, jadi kalau memang kita sudah tahu, oh kita mau jadi ini adalah hal yang baik, ya kita lakukan, sudah itu passionmu, teruskan, itu sih. Apakah indikator misalnya kayak, wah sekarang sudah sukses nih gitu, wah sudah punya harta seperti ini, itu menjadi salah satu indikator? Tidak juga? Tidak juga, karena belum tentu kita sukses itu yang kita lakukan passion kita, karena kita terkunci dengan passion itu tadi loh. Harusnya passion itu nggak ada gitu ya bagi saya ya. Jadi intinya itu sukses atau enggak itu tergantung dari kita itu berani ngambil risiko yang pertama, terus kemudian kita juga harus ulet dan jeli. Itu sih. Jadi kita juga harus berani untuk keluar dari zona aman ya. Kadang-kadang kalau kita lihat orang yang sudah mungkin jauh di atas kita ya, kita mikir, wah itu berarti sudah passionnya, belum tentu juga gitu loh. Karena dia yang dia lakukan banyak hal Pak, dan nggak mungkin passionnya bisa 1, 2, 3 sampai 10 gitu kan ya. Betul. Jadi create your passion gitu aja. Don't follow your passion but create your passion. Ya begitu mungkin anak-anak dan Bapak Ibu. Nah mungkin ada ini Bu, mungkin ya pesan gitu, mungkin ini terakhir gitu Bu, mungkin pesan ya mungkin untuk anak-anak begitu Bu. Yang pertama mungkin ya berkaitan dengan passion dan kemudian berkaitan juga bagaimana apakah bisnis itu juga harus dimulai dari sekarang, di umurnya sekarang juga gitu, dan mungkin bisa diberikan tips lah begitu Bu. Ya, untuk kalian semua sebaiknya yang pasti kalian harus belajar dengan baik ya. Jadi belajar sebanyak-banyaknya, ambillah ilmu sebanyak-banyaknya. Nah, kalau untuk bisnis sendiri, saya rasa untuk memulainya hanya sebagai wawasan aja gitu ya. Kalau memang kalian mau coba-coba, ya sebagai itu spare time kalian bisa dan boleh. Tapi yang pasti ilmu daripada kalian mencoba sebagai mencobanya itu harus benar-benar diambil. Jangan sampai kalian membuat sesuatu berbisnis tapi kalian nggak dapat bisnisnya, nggak dapat ilmunya gitu. Jadi yang lebih baik saya usulkan untuk belajar yang sebaik-baiknya sih dan sebanyak-banyak mungkin gitu ya. Dan mungkin terakhir juga Bu, mungkin ada dari segi entrepreneur dari Ibu gitu, mungkin ada saran ataupun terkait dengan bagaimana sih menumbuhkan jiwa bisnis itu melalui sekolah Bu, mungkin ada saran untuk sekolah gitu.
Kalau untuk sekolah sih saya rasa untuk Petra sendiri sudah ada wadah, dan saya rasa ini perlu perlu diintenskan ya, lebih sering lagi Lebih gitu sering ya, lagi. dengan beberapa entrepreneur yang lain gitu ya, narasumber yang lain, supaya anak-anak mendapat insight, dan itu merupakan bahan pembelajaran dari mereka sih. Ya. Baik, anak-anak dan Bapak Ibu, ya. Kita akan menutup acara talkshow untuk hari ini, begitu ya. Saya akan menutup dari sebuah kutipan ya dari CEO Facebook, Mark. Dalam sebuah wawancara mengatakan bahwa dunia yang berubah begitu cepat, resiko terbesar yang mungkin kamu ambil adalah tidak mengambil resiko apapun. Ide bisnis tidak muncul sempurna ketika kita baru memulainya. Ide bisnis akan menjadi jelas jika kita mengerjakannya. Kita hanya perlu memulainya. Saya ucapkan terima kasih kepada narasumber kita, Ibu Lucia, atas waktu dan sudah berkenan hadir, kemudian berbagi sharing ilmunya kepada kita semua, ya. Semoga ini juga menjadi inspirasi buat anak-anak kita, begitu. Dan saya ucapkan juga terima kasih kepada anak-anak dan Bapak Ibu guru yang sudah menyimak dan secara antusias ya dalam diskusi ini. Terbukti banyak sekali pertanyaan yang disampaikan ya. Mungkin kita akan bertemu di talkshow yang seri yang ke-7 di berikutnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.